memerlukan pemrograman, komputer, bahasa pemrograman, atau bahasa tingkat tinggi dan sebenarnya saya memberikan tugas ya. Ya Bapak memberikan tugas minggu lalu ya? 2 minggu lalu ya? Iya, Bapak. Baik. Jadi, ini saya pikir sudah, jadi saya refresh kembali. Jadi yang pertama adalah kita harus membuat listing program atau coding ya, kalau orang biasa coding, eee, yang bisa kita buat sebenarnya tergantung pada bahasa pemrogramannya. Jadi ada di aplikasinya atau kita membuat, apa namanya, coding-nya di format TXT dan sebagainya. Kemudian setelah kita membuat, eee, kode ya, dari bahasa pemrograman tersebut, kemudian kita kompilasi. Jadi menerjemahkan bahasa tingkat tinggi menjadi bahasa mesin dalam bentuk nanti kita akan mendapatkan file objek. Nah, dari file objek ini adalah merupakan program yang telah diterjemahkan ke bahasa mesin. 2 minggu lalu udah Bapak jelaskan kenapa ya. Kemudian proses link, nah ini menambahkan informasi tentang karakteristik komputer yang digunakan ke dalam bahasa mesin. Jadi untuk menghubungkan ya ke bahasa mesin karena komputer kan beda-beda nih yang digunakan. Kemudian kita akan mendapatkan, executable file ya, file yang akan kita eksekusi. Sehingga file program itu siap dieksekusi, dijalankan. Lalu kita melakukan proses eksekusi, ya. Nah, kemudian bagaimana, kita membuat coding, membuat memprogram itu bagaimana? Bagaimana kita memprogram? Maka kita harus memahami alur ya, alur pikir. Perintah-perintah itu harus jelas pada saat kita membuat coding itu. Perintah-perintah itu harus jelas. Runut, sistematis dia, jadi tidak bisa lompat-lompat. Jadi dia harus runut sehingga lebih mudah dipahami oleh diri kita sendiri, orang lain yang membaca coding tersebut, dan juga dieksekusi dengan benar oleh komputer. Jadi, dalam membuat coding, listing, program itu, kita harus runut, alur pikir kita itu harus runut. Contoh kalau kita kita mau apa ya, kita ingin memasak, eee, mie instan ya, apa sih yang harus dilakukan sehingga kita mendapatkan hasil yang diinginkan, yaitu misalnya mie instan, mie rebus misalnya, mie kuah itu misalnya, sehingga kita bisa makan dengan, mie yang sudah direbus, yang lengkap dengan bumbu dan sebagainya. Kemudian mie-nya juga matang gitu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Ini harus runut kan. Pertama, kita bisa tentu kalau dari awal, kalau kita mulainya dari kita sendiri, jadi mie instan sudah dipasarkan, mie instan itu kita tahu sudah ada di warung-warung, maka yang pertama apa yang harus dilakukan supaya kita bisa makan mie rebus, yaitu kita membeli mie instan dulu kan, beli mie instan dulu, kemudian setelah kita membeli mie instan, kita ke dapur, kemudian lanjutnya adalah memasak air. Atau yang selanjutnya dilakukan bisa membuka bungkus mie rebusnya, itu misalnya. Kalau setelah membuka bungkus mie rebusnya, kemudian kita memasak air. Setelah air mendidih, misalnya 100 derajat celcius, mie instan tersebut kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Kemudian bumbunya kita buka dan kita masukkan ke dalam air yang sudah mendidih tersebut bersama dengan mie misalnya. Setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Menyiapkan mangkok. Kalau dia sudah matang, misalnya setelah 5 menit, mie itu kita masukkan ke dalam mangkok, siapkan, sendok, kemudian kita memakan mie rebus. Kan gitu kira-kira urutannya. Nah, itu sebenarnya alur pikir, konsep pikir ya, yang sederhana yang bisa saya jelaskan.
Dalam pemrograman komputer itu sama. Jadi kita harus runut dalam berpikir, tidak lompat-lompat. Kita tidak punya mie instan, tiba-tiba kita ke dapur masak air, mie-nya nggak ada, baru beli mie. Boleh sih gitu loh, cuman kan, akhirnya dia boros waktu, ya, akhirnya kita boros waktu. Atau ternyata kita tidak punya pemanas, tidak punya kompor, kita tidak menyiapkan air panas dan sebagainya. Nah itu akhirnya programnya kan end, berhenti sampai di sana, nggak berjalan dia gitu. Nah dalam hal ini kita sebut ini adalah, algoritma atau, flowchart ya, algoritma dan flowchart. Inilah dasar pemrograman. Ya inilah dasar dalam memprogram nanti. Nah inilah tahapan pembuatan program. Jadi yang pertama adalah mendefinisikan masalah dan menganalisanya. Ini yang harus dilakukan. Jadi pertama adalah mendefinisikan masalah dan menganalisanya. Ini mencakup tujuan pembuatan program. Apa tujuannya? Tadi saya sampaikan tujuan apa sih kita kita pengen apa sih? Tadi kita kan pengen makan mie rebus gitu ya. Jadi tujuan pembuatan program itu apa? Kemudian kita harus definisikan atau identifikasi parameter-parameter yang digunakan untuk mencapai tujuan itu apa gitu. Selanjutnya fasilitas yang disediakan itu apa saja. Algoritma yang diterapkan dan bahasa pemrograman yang digunakan, kemudian kita pilih. Algoritmanya seperti apa, bahasa pemrograman yang digunakan apa. Jadi algoritma ini menjadi sangat penting ketika ini sebenarnya direction ya. Algoritma itu kan sebenarnya dasar atau panduan kita dalam melisting program nanti. Nah, kemudian merealisasikan dengan langkah-langkah seperti berikut. Jadi yang pertama start, kemudian desain algoritma dan flowchart-nya. Jadi kita harus dalam memprogram maka kita, wajib membuat algoritmanya dan flowchart-nya terlebih dahulu. Boleh saja kita melisting program, cuma nanti kita akan ketemu masalah-masalah yang kemudian mengganggu konsep pikir kita, alur pikir kita. Kemudian tentu menuliskan programnya, kemudian tes kebenaran programnya, ya. Kemudian kita tes kebenaran programnya. Kita tes, kemudian kita arsipkan. Arsipkan artinya disimpan, ya. Ya pada tahapan-tahapan itu kita bisa koreksi-koreksi ya. Mendesain, menulis program, kemudian kalau ada permasalahan kita balik lagi ubah, algoritmanya atau flowchart-nya. Kebenarannya kita validasi, kita dokumentasikan dan arsipkan. Ya inilah langkah-langkah dalam, tahapan pembuatan program. Nah ini algoritma. Jadi kalau kita bicara algoritma, algoritma adalah inti dari ilmu komputer ya sebenarnya. Konsep pikir bukan hanya ilmu komputer sebenarnya. Ini konsep pikir kalau kita bicara algoritma itu ya. Jadi algoritma adalah urutan-urutan dari instruksi atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Jadi urutan-urutan dari instruksi ya, atau langkah-langkah untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma juga adalah blueprint dari program, cetak biru ya, dari program tersebut. Sehingga sebaiknya disusun sebelum membuat program. Jadi tadi saya sampaikan ini sebaiknya wajib dibuat algoritmanya terlebih dahulu sehingga tidak lompat-lompat konsep pikir kita. Jadi kriteria suatu algoritma ini ada input dan output, efektivitas dan efisien, dan terstruktur. Nah tadi saya bilang, kalau tiba-tiba kita langsung ke dapur kita belum belum punya mie instan, kita buat air panas dulu, rebus air, tapi ternyata nggak punya mie. Baru kita cari mie instan, beli mie instan. Nah ini kan nggak efektif sebenarnya ya. Nah ini dan terstruktur terakhirnya ya. Jadi inilah algoritma. Nah ini contoh algoritma yang pertama ya. Kalau kita mengirim surat kepada teman, ini contoh aja mengirim surat, lewat pos misalnya ya. Jadi yang pertama harus dilakukan apa? Tentu harus menulis surat dulu ya, tentu menulis surat dulu pada kertas, kalau kita ingin mengirim surat ya kepada teman. Jadi kita tuliskan suratnya dulu pada kertas, kemudian ambil sampul surat, masukkan surat ke dalam sampul,
Ini tahap ketiganya. Kemudian tutup sampul surat menggunakan perekat. Selanjutnya, jika kita ingat alamat teman tersebut, maka tulis alamat pada sampul surat. Jika tidak ingat, lihat buku alamat. Kemudian tulis alamat pada sampul surat. Tempelkan perangko pada surat, kemudian bawa surat ke kantor pos untuk diposkan. Nah, itu kan langkah-langkah kalau kita ingin mengirim surat melalui pos mail ya, lewat pos ya, mengirimkan dokumen misalnya dan sebagainya. Maka tahapan-tahapan ini harus dilakukan sehingga surat itu sampai di kantor pos untuk dikirimkan oleh kantor pos ke alamat yang kita tuju. Kalau yang pertama tidak kita lakukan, kan nggak nyampe isi surat apa yang mau kita suratnya kan nggak ada jadinya itu. Atau sebagian ini tidak kita lakukan ya gagal juga gitu. Tujuan dari pengiriman surat ini ya. Inilah langkah-langkah. Ini contoh algoritma yang kedua adalah mencari akar bulat positif dari bilangan bulat. Dari bilangan bulat ya, positif A. Jadi yang pertama lah masukkan bilangan bulat positif A. Berikan harga awal X sama dengan I. Hitung Y sebesar X kuadrat. Jika Y sama dengan A, maka cetak X sebagai akar dari A. Selesai. Kemudian tambah nilai X dengan Y, kemudian lanjut lagi ke langkah ketiga. Nah, ini mencari akar bulat positif dari bilangan bulat ya. Jadi pertama masukkan bilangan bulat positif A, sembarang bilangan positif ya A. Kemudian kita berikan harga awal X sama dengan I. Ya. Hitung Y, maka Y sama dengan X kali X kan gitu ya. Jika Y sama dengan A, maka cetak X sebagai akar dari A. Itu selesai gitu ya. Tambah nilai X dengan I, kemudian kembali ke langkah 3. Memberikan nilai lagi ya. Ini contoh yang ketiga untuk algoritma, yaitu menentukan apakah suatu bilangan merupakan bilangan ganjil atau bilangan genap. Jadi kita masukkan sembarang angka, kemudian dari program tersebut akan menentukan apakah dia ganjil atau genap angka yang kita masukkan. Anggap kita belum tahu bilangan genap dan ganjil dulu. Jadi yang pertama adalah masukkan sebuah bilangan sembarang. Bagi bilangan tersebut dengan bilangan 2. Hitung sisa hasil bagi pada langkah 2. Bila sisa hasil bagi sama dengan 0, maka bilangan itu adalah bilangan genap. Tetapi bila sisa hasil bagi sama dengan, ini 1 ya, dengan 1, maka bilangan itu adalah bilangan ganjil. Nah, ini juga langkah-langkah. Contoh kasus ya. Ada 2 gelas kosong berukuran 5 liter dan 3 liter. Bagaimana cara kita mendapatkan air berukuran 4 liter? Kira-kira bagaimana caranya? Gimana kita tahu yang 5 liter itu kita tuang 1 liter dari mana dapatnya? Kalau ini gelasnya kosong ini. Yang 5 liter sama 3 liter digabung, Pak, terus dibagi 2, Pak. Kenapa? Yang 5 liter sama yang 3 liter ditambahin, digabung jadi 1, terus dibagi 2, Pak. Itu kan gelasnya ukurannya 5 liter 1, 3 liter 1. Kemudian kita gabung, tumpah dia kan? Tunggu sebentar. Halo. Sorry Alex, I'm giving a lecture.
now. At the moment, I will call you later, okay? After finish this lecture, I will call you. I'm sorry. Oh, yeah, yeah. Okay, okay. Yeah, yeah, yeah. Yeah, see you later. Yeah. Gimana? Itu kan ukuran ada 2 gelas kosong ukurannya 5 liter dan 3 liter. Bagaimana cara kita mendapatkan air berukuran 4 liter? Kalau tadi yang 5 liter masukkan ke 3 liter, kita kan nggak tahu ditumpahin berapa, 1 liter. Kita kan nggak tahu 1 liter itu seberapa. Tapi bisa jadi benar itu tadi. Yang pertama jawabnya apa? Dituang. Dituang 1 liter. Iya. Yang tadi yang satunya digabungkan dulu kemudian dibagi 2, kan 8 liter kemudian bagi 2 ya? Iya, Bapak. Yang 4. Ada yang lain? Saya pikir itu sih benar semua ya. Nah, coba kita lihat bagaimana caranya. Jadi ini, dimasukkan air ke 3 liter hingga penuh. Masukkan air 3 liter ke 5 liter, sisa 2 liter kosong. Nah, ini coba, bisa dipahami nggak? Jadi ukuran gelasnya sama ini ya. Jadi ukuran gelasnya sama, berarti airnya yang isinya 3 liter dan 5 liter gitu ya. Jadi masukkan air ke 3 liter hingga penuh, jadi masukkan air 3 liter ke 5 liter, sehingga sisa 2 liter kosong. Kemudian masukkan air ke 3 liter hingga penuh, kemudian tuangkan air 3 liter ke sisa 2 liter, berarti sisa 1 liter di gelas 3 liter. Kemudian buang seluruh air di gelas 5 liter tadi, tuangkan air 1 liter yang ada di gelas 3 liter tadi hingga ke 5 liter kosong. Masukkan air ke 3 liter hingga penuh, tuangkan 3 liter ke gelas 5 liter yang sudah ada 1 liter tadi, hingga kita dapat 4 liter. Bisa paham nggak ini? Hmm. Ya, coba 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 di ini, dibaca dulu. Oke, silakan apa, di-screenshot, foto biar nggak lama di sini ya. Nanti kita akan lihat lagi. Silakan dibaca itu, ya. Iya, Bapak. Nah, saya lanjut aja karena saya ada rapat juga siang ini. Flowchart. Jadi kalau kita tadi bicara algoritma, sekarang adalah flowchart ya. Ya hampir sama aja sebenarnya. Algoritma memecahkan satu masalah tadi sudah kita definisikan. Kemudian kita masuk ke flowchart. Jadi flowchart ini bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Jadi ini bagan ya, langkah-langkah ini merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Nah, tadi kan algoritma tadi dalam bentuk kalimat dan sebagainya. Nah, ini adalah bagannya, ini bagannya, arah ya. Jadi penyajian dari suatu algoritma. Jadi ada 2 macam flowchart nanti. Ada sistem flowchart dan program flowchart. Kalau kita bicara sistem flowchart, jadi urutan proses dalam sistem dengan menggunakan alat, media input, output, serta jenis media penyimpanan dalam proses pengolahan data. Kalau kita bicara program flowchart, inilah urutan instruksi yang digambarkan dengan simbol tertentu untuk memecahkan masalah dalam suatu program.
Nah, ini ada 2 flowchart. Nanti akan lebih banyak kita berbicara pada program flowchart. Nah, inilah contoh program flowchart. Jadi kita mulai start, kemudian print judul, cetak judulnya, kemudian membaca data, ya, kemudian sampai akhir file, kemudian jika sudah, maka itu akan selesai, jika tidak, maka kode P, ya, kemudian jika iya dengan kode P itu, maka print, jika, tidak juga ini di-print juga nama, alamat perempuan. Nah, inilah contoh ya, contoh, flowchart. Nanti, akan kita lihat lebih intinya begini, ini akan dengan ini kota, ada trapesium itu sebenarnya ada aturan penggunaannya. Start dan end ini sama ya, inilah proses, ya, inilah proses. Jadi nanti ada aturan penggunaannya. Jadi flow direction simbol, simbol penghubung alur, kemudian processing simbol, simbol proses, input output simbol, simbol output, input output. Jadi ini. Jadi permulaan atau akhir program, simbolnya ini, garis alir, flow line ini adalah aliran program, kemudian adalah preparation, proses inisialisasi, kemudian harga awal, kemudian ada proses ya, kotak ini ada proses juga, atau proses perhitungan atau proses pengolahan data, kemudian input atau output data, trapesium ya. Nah, ini juga predefine proses atau subprogram, kemudian ada decision, oh ya ini decision, kemudian ada on page connector, ini menyambungkan kalau dia kurang halaman misalnya. Kemudian ini off page connector. Ya, ini kalau halaman berbeda. Jadi ini simbol-simbol untuk flowchart yang bisa digunakan. Nah, ini pembuatan flowchart, jadi tidak ada kaidah yang baku. Kalau bicara flowchart adalah gambaran hasil analisa suatu masalah. Jadi flowchart dapat bervariasi antara satu pemrogram dengan pemrogram lainnya. Sama seperti tadi, kalau kita membuat mie bisa beda-beda flowchart-nya. Bisa ada yang beli mie instan dulu, ada yang masak air dulu, ada yang tadi membuka bungkus mie instan dulu, atau ada yang membuat air panas dulu baru membuka mie instan. Nah, itu akan berbeda-beda tergantung pada si pemrogram. Ya, ini kan seninya si pemrogram. Tapi yang paling penting dia harus efektif ya, dan efisien. Efektif dan efisien. Jadi secara garis besar ada 3 bagian utama yaitu input, proses, dan output kalau dalam flowchart. Kemudian hindari pengulangan proses yang tidak perlu. Ya, hindari pengulangan proses yang tidak perlu dan logika yang berbelit sehingga jalannya proses menjadi singkat. Ini dibuat menjadi efisien karena flowchart ini yang memandu kita dalam pembuatan coding nanti. Jalannya proses digambarkan dari atas ke bawah dan diberikan tanda panah untuk memperjelas. Sebuah flowchart diawali dari satu titik start dan diakhiri dengan end. Jadi ingat harus ada start dan ada end. Kalau tidak ada end maka program itu akan berjalan terus dan kita tidak akan pernah mendapatkan hasil. Ya. Nah, ini contoh yang pertama flowchart. Jadi memesan burger, ya inilah standar proses. Yang pertama yang harus dilakukan adalah datang ke apa namanya, counter burger tersebut, ya, harus datang ke counter burger tersebut. Kemudian kalau sudah kita ke counternya, pesan burgernya gitu ya, pesan burgernya. Kemudian di sana akan ada pilihan, apakah membutuhkan, french fries, kentang, jika iya, order kentangnya juga, jika tidak, ditanyakan lagi, perlu minum? Jika tidak, langsung bayar, kalau perlu order minumnya, baru bayar ke kasir. Nah, ini contoh ya, contoh standar ya, dalam pemesanan burger misalnya. Inilah flowchart
Start-nya adalah mulai dengan datang ya ke counter dagang burgernya, kalau nggak gitu nggak dapat kita. Jangan ke dagang, capcay gitu, nggak dapat burger sana, ya. Ya N-nya lah bayar di kasir, ya, membayar apa yang kita beli. Nah ini yang kedua, ya contoh ya, start, input bilangan, hitung sisa nah ini saya lewatkan. Ini untuk ganjil dan genap, ini sebenarnya bisa digunakan yang tadi. Tadi kan kita buat algoritmanya, inilah flowchart-nya. Baik, sekarang silakan dibuat exercise ini dari nomor 1 sampai 4. Oh ya, untuk kuliah ini saya dibantu nanti oleh, eee, Ranu Fajar Maharta, dia adalah mahasiswa S3 di Udayana dan S1, S2 di Oceanografi di ITB dan S1 di Udayana, dan sekarang lagi S3 dan, kerja bersama saya di Resos di Udayana. Jadi nanti, Ranu akan memberikan lebih lanjut terkait dengan, bahasa pemrograman Fortran secara teknis dan memberikan case study ya, mini project untuk bisa diselesaikan. Nah, untuk algoritma ini apakah ada untuk algoritma dan flowchart ini apakah ada pertanyaan? Ada Izin bertanya, pertanyaan? Bapak. Ya, Halo Pak, saya izin bertanya. iya, siapa duluan itu? Silakan. Izin Pak, saya yang duluan saja. Ya, silakan. Izin bertanya Pak, untuk flowchart dan algoritma nanti kan ada mini project-nya, apakah tipe data yang akan kita gunakan, apakah berupa string aja atau integer aja atau bagaimana ya Bapak? Semua. Bukan, algoritma sama flowchart yang akan menjadi case study. Nanti kita akan memberikan case study dan diselesaikan dengan membuat program ya. Nah, kalau menggunakan string, menggunakan, integer dan sebagainya semua akan digunakan. Numerik itu semua akan digunakan. Tentu nanti akan diajarkan dulu bagaimana, menuliskan ya, persamaan matematik ke dalam bahasa pemrograman gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Halo Pak, saya Iya kan izin bertanya Pak. iya. Kan tadi Bapak menjelaskan hanya kayak gambarannya saja nggih Pak, kan sekarang ada tugasnya Pak. Kalau misalkan kami kesulitan, itu kita bertanya kepada siapa nggih Pak maksudnya? Ranu dengan, Ranu bisa bisa bicara sebentar? Bisa, Pak? Ya, silakan kenalkan diri, kemudian kontak. Baik, terima kasih, perkenalkan nama saya Putu Ranu, Tunjukkan videonya Ranu, biar tahu wajahnya. oh, iya, saya terlihat nggak? Ya sudah. Jadi, kalau mau nanya-nanya nanti bisa langsung saja ke Resos, saya standby di sini Senin sampai Jumat. Nanti, saya akan bantu mengisi kuliah nanti dengan Pak Hendrawan. Terima kasih. Bisa kasih kontak WhatsApp atau apa? Oh boleh, nanti kormanya aja langsung hubungi saya. Ya. Ya ini, nanti Ranu yang akan, mungkin memberikan beberapa hal, cuman sepertinya minggu depan Ranu belum bisa ya. Iya, belum bisa Ya, minggu depan. jadi minggu depan belum bisa karena
ada acara dia, nanti Bapak minggu depan masih bisa mengisi. Secara teknis nanti, Ranu yang akan lebih banyak, terutama terkait dengan coding dan sebagainya. Tetapi terkait dengan tugas ini kan sudah jelas di sana. Membuat algoritma, membuat flowchart ya. Kalau algoritma itu apa, flowchart itu apa kan sudah ada tadi. Ya. Nanti kormanya silakan, hubungi Ranu. Ranu dia base-nya di Kresos, di kampus Sudirman, di gedung Agro Komplek lantai 4. Ada yang lain? Ada yang lain? Jika tidak ada, tugas yang minggu lalu silakan dikumpulkan pada link absen hari ini. Link absen hari ini bisa dilihat pada